Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan semua mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, mudah-mudahan di hari ini semua mahasiswa dalam kondisi yang sehat, sehingga mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di hari ini dengan baik. Baik, untuk perkuliahan hari ini di perkuliahan Palliative Care, nanti kita akan membahas tentang bagaimana manajemen dalam perawatan luka yang baik. Oke, sebelumnya sudah tidak asing lagi terkait dengan bagaimana cara perawatan luka atau manajemen luka. Tentunya teman-teman mahasiswa juga sudah sering melakukan perawatan luka, baik itu di rumah home care maupun di rumah sakit ya, baik itu menggunakan metode konvensional atau dressing konvensional atau menggunakan modern dressing. Itu sudah seringkali teman-teman mahasiswa sudah pernah lakukan ya. Jadi mungkin kita akan sedikit mereview beberapa materi terkait dengan manajemen dan perawatan luka. Definisi dari luka tersebut merupakan terputusnya suatu kontinuitas jaringan tubuh yang disebabkan oleh beberapa cedera fisik, mekanik, kimia, dan termal. Nah, kemudian tujuan dari melakukan manajemen luka tersebut adalah di mana manajemen luka tersebut berfungsi untuk mendapatkan suatu penyembuhan yang cepat, kemudian menghasilkan hasil estetik yang optimal dengan pencegahan infeksi, trauma, lebih lanjut memberikan lingkungan yang optimal bagi penyembuhan luka. Nah, tujuan untuk perawatan luka atau manajemen luka di sini bisa digarisbawahi bahwa membantu untuk proses penyembuhan secara cepat ya, kemudian hasil yang baik dan mencegah terjadinya infeksi. Nah, perlu diketahui bersama bahwa dalam proses penyembuhan luka tentunya ada beberapa fase ya, yang sering kita ketahui. Beberapa fase dalam penyembuhan luka, mulai dari fase perdarahan, ada fase inflamasi, kemudian ada fase proliferasi, yang terakhir adalah remodeling atau fase maturasi. Kita juga perlu pahami terkait dengan fase yang pertama atau fase perdarahan. Tentunya di fase perdarahan ini atau luka yang baru ya, luka yang baru biasanya terjadi perdarahan pada area-area tempat atau lokasi awal di area luka tersebut ya, karena terputusnya jaringan, kemudian adanya pecahnya pada pembuluh darah setempat, itu yang menyebabkan terjadinya luka. Dan luka ini biasanya akan berhenti ya, kalau lukanya kecil maka dia akan berhenti tanpa memerlukan tindakan. Kalau lukanya besar maka perlu dilakukan heading ataupun perlu dilakukan dep untuk menghentikan luka. Nah, ini perdarahan ini mulai di hari H atau sampai hari kedua. Kemudian yang kedua masuk ke fase inflamasi atau infeksi ya. Di fase inflamasi ini sudah mulai masuk pada hari ketiga sampai keempat ya. Hari ketiga ya, ini mulai sudah ada tanda-tanda inflamasi seperti rubor, dolol, kalor, tumor, dan fungsiolesa, di mana area luka ini akan melepaskan beberapa zat atau senyawa seperti neutrofil, makrofag. Ini berfungsi untuk mempertahankan kondisi luka dalam keadaan yang
baik tentunya, supaya tidak sampai menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Kemudian setelah fase inflamasi di hari ketiga sampai hari keempat terjadi fase proliferasi. Di sini fase proliferasi ini biasanya akan muncul di hari ketiga, hari keempat sampai ke 21 ya, 21. Nah, di fase proliferasi ini dimana kondisi luka ini sudah mulai membentuk suatu jaringan-jaringan baru atau granulasi ya. Di sini luka sudah mulai sedikit menutup karena sudah terbentuk granulasi-granulasi yang baru. Kemudian masuk ke fase terakhir atau fase remodeling ini, di mana fase ini mulai dari hari ke-21 sampai terjadi penutupan luka. Nah, di fase ini kulit sudah mulai terbentuk atau sudah muncul kolagen atau jaringan pembentuk kulit dan yang nanti akan menutup area luka. Nah, ini merupakan suatu siklus atau fase dari proses penyembuhan luka yang secara normal ya. Oke, kemudian kita lanjutkan terkait dengan tingkat kontaminasi pada area luka dibagi menjadi beberapa. Ada luka bersih. Yang pertama adalah luka bersih ini merupakan luka yang bukan suatu luka emergensi dan bukan juga disebabkan oleh trauma dan tidak adanya inflamasi yang akut ya. Jadi luka ini bukan disebabkan oleh trauma ya. Kemudian lukanya juga bukan luka yang harus segera dilakukan tindakan ya. Ini gambarnya dari luka bersih. Jadi kondisi-kondisi luka yang biasanya dilakukan insisi ya, insisi minor, ini merupakan luka-luka bersih. Yang kedua ada luka bersih yang terkontaminasi ya. Lukanya ciri khasnya lukanya urgent atau emergensi, tetapi lukanya bersih ya. Biasanya bisa juga disebabkan karena adanya trauma ya. Kemudian resiko infeksi kurang dari 10%. Yang berikutnya adalah luka yang sudah terkontaminasi, di mana luka ini tampak adanya tanda-tanda inflamasi ya. Kemudian luka terbuka lebih dari 4 jam ya. Kemudian adanya disebabkan karena adanya tindakan pembersihan luka yang mungkin tidak tepat atau tidak baik, sehingga akan menyebabkan terjadinya resiko infeksi pada luka tersebut meningkat. Nah, ini dinamakan luka terkontaminasi. Kemudian ada luka kotor atau luka terinfeksi. Nah, luka kotor atau luka yang terinfeksi ini dia sudah terlihat adanya pus ya atau nanah dan jaringan-jaringan yang nekrosis ya, jaringan yang kehitaman ya. Nah, ini bisa terlihat di gambar tersebut. Jadi ada jaringan yang nekrosis dan ada pus. Nah, ini disebut dengan luka kotor atau luka terinfeksi. Oke, kemudian dari onset luka ya, ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah luka kronis ya. Luka kronis ini didefinisikan sebagai luka yang sembuhnya lebih dari 3 bulan ya. Contohnya ya, di sini ada luka diabetes mellitus, luka dekubitus, luka kanker. Ini bisa proses penyembuhannya yang lama ya, sehingga
dinamakan dengan luka kronis. Kemudian ada luka akut. Ya, luka akut ini luka-luka yang biasanya disebabkan oleh trauma ataupun pembedahan, dan waktu penyembuhannya juga relatif lebih cepat ya, tanpa adanya proses infeksi atau proses inflamasi yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini contoh-contohnya ada luka bakar, luka abrasi, luka-luka operasi. Baik, kemudian kita masuk ke bagaimana penata laksanaan luka. Yang pertama, sebelum kita melakukan perawatan luka, biasanya terlebih dahulu kita lakukan anestesi pada daerah luka. Nah, anestesi luka ini biasanya digunakan pada luka-luka yang luas ya, luka-luka luas, biasanya luka pada pasien-pasien luka bakar ya, yang hampir 40-50% ke atas. Ini biasanya pasien diberikan obat-obat untuk mengurangi nyeri atau anestesi ya. Anestesi luka ini bertujuan untuk mengurangi efek nyeri dan efek perdarahan yang terjadi pada saat kita melakukan perawatan luka ya. Oke, kemudian setelah pasien tersebut diberikan efek obat anestesi ataupun obat-obat analgesik untuk mengurangi perdarahan dan mengurangi luka, kemudian tindakan berikutnya adalah mencuci area luka ya. Mencuci area luka ini harus dilakukan segera mungkin. Supaya apa? Supaya untuk mengurangi terjadinya infeksi atau bakteri-bakteri yang akan masuk ke daerah luka ya. Pencucian luka ini dilakukan dengan menggunakan cairan NaCl atau cairan sabun juga bisa, yang harus dialirkan ya, supaya bakteri-bakteri itu bisa keluar ya, tidak masuk ke dalam area luka tersebut ya. Nah, ini salah satu gambar atau contoh cara melakukan irigasi. Yang pertama, irigasi dengan menggunakan tekanan atau dengan menggunakan sepet yang diisi dengan normal salin. Yang ke kiri itu dan irigasi yang tidak menggunakan tekanan ya. Kemudian setelah pasien dilakukan pencucian luka ya, kemudian tindakan berikutnya adalah melakukan debridement pada area luka ya. Debridement ini merupakan suatu proses pengangkatan suatu jaringan yang mati atau benda asing di area luka, di mana jaringan-jaringan yang mati ini yang nantinya akan menjadikan mikroorganisme apabila jaringan ini dibiarkan atau tidak diangkat ya. Yang nantinya justru kalau jaringan ini tidak diangkat, dia akan menjadi menutupi area luka di sekitar ya, sehingga dia akan nekrosis dan akan meluas. Nah, jaringan-jaringan mati ini bisa berupa pus, rusta ya, atau bekuan-bekuan darah, sehingga memang harus dilakukan pengangkatan atau debridement ya. Jaringan mati ini akan dapat mengganggu penyembuhan luka ya, makanya jaringan-jaringan ini harus segera diangkat ya, segera mungkin ya. Kalau sudah terlihat warna area luka kehitaman ya, kemudian ada pusnya ya, ini harus segera dilakukan pengangkatan jaringan atau debridement. Nah, ada beberapa jenis tindakan debridement ya. Yang pertama adalah surgical debridement ya. Surgical debridement atau dinamakan dengan sub debridement ini menggunakan metode pengangkatan jaringan dengan menggunakan alat
medis atau menggunakan bisturi ya, atau pisau medis ya. Jadi diangkat melalui tindakan operasi ya, kemudian jaringan tersebut dibuang sampai bersih. Yang kedua ada mechanical debridement. Mechanical debridement itu seperti apa? Nah, mechanical debridement ini adalah suatu teknik di mana luka ini tidak dibersihkan dengan alat medis, tetapi dibersihkannya hanya dengan menggunakan kasa. Ya, kasa yang ditutup di area luka ya, kemudian kasa ini dibiarkan mengering. Nah, kemudian kalau sudah mengering, jaringan ini, kasa ini akan diangkat ya, di mana harapannya jaringan-jaringan yang nekrosis ini akan menempel pada kasa yang nanti diangkat. Ini adalah mechanical debridement. Ada juga chemical debridement. Nah, chemical debridement itu seperti apa? Chemical debridement itu adalah suatu debridement yang tidak menggunakan alat ya, tetapi di sini debridement ini adalah menggunakan obat atau menggunakan balutan yang lunak ya, dimana luka ini diberikan suatu obat-obat yang mengandung enzim proteolitik ya, yang dimana enzim ini dapat mengangkat jaringan yang sudah nekrosis ya, sehingga nanti pada saat ganti balut ya, dengan obat ini nanti dengan sendirinya jaringan-jaringan ini akan terangkat di kasa ya. Atau juga bisa menggunakan aplikasi balutan yang mengandung hidrogel atau hidrokoloid ya, ini yang sangat bagus sekali untuk mengangkat jaringan-jaringan yang sudah nekrosis ya. Ini biasanya metode dressing modern yang menggunakan hidrogel atau hidrokoloid. Ini sangat bagus. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah debridement, kemudian penutupan luka. Nah, penutupan luka ini ya wajib dilakukan berdasarkan ya, dan penutupan luka ini memang harus dilakukan supaya apa? Di sini luka ini tidak boleh dibiarkan terbuka, karena kalau dibiarkan terbuka maka resiko terinfeksinya akan lebih cepat ya. Nah, tujuan dari penutupan luka di sini adalah di mana luka ini dapat mempertahankan kelembaban di area luka ya, maka harus ditutup secara baik dan tepat. Nah, kemudian penutupan luka ini juga dapat memberikan manfaat di mana dapat menyerap asudat yang berlebih ya, kemudian mempertahankan suhu luka yang optimal, kemudian impermeable terhadap mikroorganisme supaya organisme ini juga tidak bisa masuk ke dalam area luka ya. Kemudian di mana balutan ini juga harus mudah diperoleh dan tidak terlalu mahal sehingga mudah diaplikasikan dan sederhana. Ini prinsip-prinsip dalam balutan luka ya. Kemudian ada beberapa teknik dalam pemasangan balutan di area luka ya. Yang pertama ada teknik balutan basah kering ya. Jadi kalau luka sudah dibersihkan, kemudian kita tutup dengan balutan kasa basah dan atasnya adalah kasa kering ya. Nah, indikasinya untuk membersihkan luka-luka yang kotor atau luka-luka yang terinfeksi, dan biasanya ini balutan ini bisa diganti sehari sebanyak 3-4 kali ya. Bahkan kalau lukanya sangat kotor bisa lebih dari itu ya. Kemudian ini adalah gambar dari balutan basah dan kering ya. Bawahnya basah ya, kemudian atasnya ditutup kering ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan balutan yang basah-basah ya. Jadi tahap pertama kasa yang dibasahkan dengan cairan normal salin ditempelkan. Kemudian untuk yang kedua adalah sama dengan kasa yang dibasahkan dengan normal salin, dimana indikasinya adalah menjaga
luka supaya tetap dalam kondisi yang kering dan balutan ini diharapkan dapat menyerap eksudat yang ada di area luka ya. Kemudian setelah ada beberapa salep antibiotik yang harus diberikan pada area luka, di mana salep ini diharapkan dapat membantu dalam stimulasi proses penyembuhan luka ya, dan luka supaya tetap dalam keadaan yang bersih ya. Ada beberapa jenis ya salep-salep antibiotik yang dapat digunakan dalam perawatan luka. Nah, ada pemilihan balutan. Contohnya untuk luka bersih biasanya penggunaan lukanya menggunakan balutan yang basah-basah atau mengandung pelembab. Kemudian untuk luka yang memerlukan debridemen, gunakan balutan yang basah kering sampai luka itu bersih dan diganti dengan regimen balutan yang berbeda. Nah, untuk luka-luka yang tertutup oleh jaringan nekrotik harus tetap dilakukan debridemen terlebih dahulu, baru kemudian ditutup dengan balutan yang sesuai. Nah, ini cara-cara untuk memilih balutan yang tepat pada jenis-jenis luka. Baik, kemudian gambar ini adalah balutan luka modern ya. Kalau tadi menggunakan kasa ya, kalau ini menggunakan beberapa contoh seperti transparan film, ada hidrogel ya, dimana beberapa contoh gambar ini ada hidrokoloid, ada polyurethane foam ya. Kasa-kasa ini sangat baik ya digunakan pada beberapa kasus luka-luka yang akut maupun yang kronis ya, dimana balutan ini sangat membantu dalam proses penyembuhan luka ya. Dia membantu dalam melembabkan luka, kemudian mengangkat jaringan-jaringan yang nekrosis ya, kemudian tidak harus setiap hari diganti ya. Ini sangat baik, tetapi biasanya harganya memang lebih sedikit mahal dibandingkan dengan menggunakan kasa yang steril. Nah, ini salah satu kendala yang biasanya dilakukan ya, kendala-kendala yang terjadi dengan menggunakan dressing modern. Nah, jadi nanti silakan mahasiswa bisa memilih beberapa jenis balutan yang tepat pada kasus-kasus luka yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, ini untuk proses penggantian balutan ya, saya kira mahasiswa sudah paham untuk cara penggantian balutan, mulai dari melepas ya, kemudian membersihkan area luka ya, kemudian memberikan obat-obat topikal ya, kemudian yang terakhir adalah menutup ya. Ini cara-cara yang biasa kita lakukan dalam proses perawatan luka ya. Biasanya pada kasus-kasus pasien-pasien paliatif ini adalah luka-luka yang kronis, luka-luka yang sudah lama ya, yang proses sembuhnya lama. Contohnya pasien-pasien cancer, pasien-pasien ulkus DM atau luka-luka dekubitus ya. Jadi tidak, pada perawatan luka ini butuh ketelatenan yang memang harus benar-benar teliti perawat tersebut ya, mulai dari mengkaji luka tersebut ya, kemudian membersihkan, merawat ya, kemudian bagaimana kondisi luka supaya cepat sembuh ya, kemudian nutrisinya seperti apa. Jadi
pada pasien-pasien dengan luka-luka yang kronis ini tidak cukup hanya dirawat area luka saja, tetapi harus dikaji secara dalam faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka, ya, mulai dari kebersihan pasien, mulai lukanya, kemudian tadi nutrisi pasien, ya, kemudian dari obat-obatan yang dikonsumsi pasien, ya, kemudian faktor usia dan sebagainya. Ini yang biasanya hambat proses penyembuhan dari luka-luka kronis pada pasien-pasien dengan gangguan paliatif, ya. Ini yang biasanya menjadi kendala. Oke, ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana penata laksanaan dari manajemen perawatan luka, ya. Nanti mahasiswa silakan bisa mencari sumber atau literatur ataupun jurnal-jurnal yang terbaru terkait dengan perawatan luka, ya. Ada juga yang biasanya menggunakan madu, ya, madu untuk membantu proses penyembuhan dari area luka, ya. Dari beberapa jurnal memang madu ini dapat membantu proses penyembuhan luka, ya. Jadi madu ini salah satunya dapat meningkatkan proses penyembuhan luka sehingga luka ini dapat menutup secara cepat, ya. Ada beberapa memang zat-zat di madu ini yang dapat membantu untuk proses penyembuhan luka. Nah, nanti silakan mahasiswa mencari beberapa jurnal terkait dengan penyembuh apa saja yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka. Tidak hanya madu, ya, mungkin ini adalah sebagai salah satu contoh alternatif. Nanti mungkin bisa banyak varian-varian, ya, yang mungkin nanti bisa untuk mempercepat proses penyembuhan luka tersebut. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Nanti silakan mahasiswa untuk mereview kembali apa yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.